Mencari informasi bab 5. Sore harinya seusai pulang dari kantor, Dev berada di kolam renang yang ada di belakang rumah. Laki-laki itu terlihat melepaskan handuk piyama yang ia kenakan ke sembarang tempat, hingga kini ia hanya telanjang dada dan menggunakan celana pendek berwarna hitam polos. Lalu, ia menceburkan tubuhnya ke dalam kolam renang yang memiliki kedalaman 1,5 meter tersebut. Selain gym, berenang ialah olahraga yang paling sangat Dev sukai, dan wajib dilakukan setiap hari. Jadi tak heran, jika laki-laki itu memiliki tubuh kekar dengan guratan-guratan otot yang nampak berbentuk jelas, terutama di bagian dada dan juga lengan tangannya. Baru satu kali Dev melakukan putaran, tetapi Lily tiba-tiba berteriak memanggil-manggil namanya. Kepala pelayannya yang sangat cantik itu berjalan tergesa-gesa menuju ke kolam renang. "Tuan Dev, ada telepon dari Tuan Chandra," kata Lily seraya berdiri di tepi kolam renang memegang gagang telepon rumah. Sungguh mengganggu, saat mengetahui ada telepon dari papanya. Dev yang kala itu menenggelamkan seluruh tubuhnya seketika naik ke permukaan kolam. Lily menundukkan pandangannya, lalu mengalihkan telepon rumah yang ia pegang kepada Dev, dan berlalu berpamitan pergi dari sana. "Halo, Pak." Dev mendaratkan tubuhnya duduk di kursi santai yang ada di samping kolam sambil menyelonjorkan kedua kakinya. Air yang menggenangi celana pendek yang Dev kenakan berjatuhan membasahi kursi dan juga lantai. "Bagaimana, Naira?" Pertanyaan yang sangat malas sekali untuk Dev jawab. Dev sudah bisa menebak niat papanya menelpon sesore ini. Apalagi jika bukan menanyakan gadis kecil yang sudah menjadi istrinya sekarang. "Apa yang bagaimana?" Dev menyesap jus jeruk yang tersedia di meja samping kursi yang ia tempati. "Kau sudah berbicara jujur dengannya?" "Belum. Bahkan Dev belum menemuinya." Dev dengan santainya mengembalikan gelas tersebut ke tempatnya semula. "Bagaimana bisa?" Telinga Dev terguncang saat papanya mengeraskan volume suaranya karena terkejut. "Kan papa tahu, setelah pernikahan Dev langsung pergi karena ada pekerjaan penting. Jadi belum sempat bertemu dengan anak itu." "Astaga, Dev, apa kau sudah tidak waras?" "Sudah tahu Dev tidak waras, lalu kenapa papa malah menikahkan Dev dengan anak kecil?" "Papa menikahkanmu karena supaya kau bisa melupakan Vania. Apa yang kau harapkan dari wanita murahan seperti dia? Lihat saja, setelah mendapatkan fasilitas yang kau berikan selama ini, wanita itu pergi entah kemana. Mungkin dia sudah memiliki kehidupan baru, dan menemukan laki." "Papa, cukup," pungkas Dev. Suaranya mengguncang tenggorokan. "Kenapa papa selalu saja menyebutnya wanita murahan? Vania itu wanita yang baik," seru Dev dengan tidak terima. "Itu menurutmu, tapi tidak menurut papa. Kau sekarang sudah menikah, jadi papa harap kau melupakan wanita itu," seru Chandra. "Ya, menurut papa hanya anak Paman Wira yang baik." "Ya, tentu saja. Paman Wira adalah sahabat lama papa. Jadi papa sangat tahu betul bagaimana keluarga mereka," tegas Chandra. "Papa besok pagi akan ke rumahmu. Dan papa harap kau sudah berbicara jujur kepada Naira kalau kau sebenarnya tidak memiliki sakit mental." Dev mendengus kasar, rasanya ia malas sekali. "Dev banyak pekerjaan, Pa. Sampai bertemu besok." Dev mengakhiri panggilan telepon itu secara sepihak, dan meletakkan telepon tersebut di atas meja dekat dengan gelas jus jeruk yang kini hanya tinggal sebagian. "Aku seharusnya menetap di London, dan tidak kembali ke Jakarta jika tahu akan seperti ini," gumam Dev. "Aku malas sekali dengan pernikahan ini. Jika berpura-pura jadi orang cacat mental itu sungguh memalukan. Jika tidak berpura-pura, aku tidak tahu niat busuk anak itu apa." Dev meneguk kembali jus jeruk dan menghabiskannya hingga tak tersisa dari wadahnya. Laki-laki itu menatap ke sembarang arah sembari melamunkan sesuatu. Celana pendek yang ia kenakan yang mulanya basah kini nyaris mengering karena terlalu lama membiarkan tubuhnya berselonjor di kursi santai. Suara langkah sepatu pantofel yang berbenturan dengan ubin, terdengar tegas dan jelas hingga mengalihkan pandangan Dev untuk menoleh ke arah pintu. "Selamat sore, Tuan Kai." Laki-laki yang selalu berpakaian tak kalah rapi dengan Dev itu terlihat berjalan menghampirinya. Laki-laki itu melepaskan kacamata hitam yang melekat di kedua matanya lalu meletakkannya di sela-sela kancing kemeja. "Ada apa?" Dev meletakkan kembali gelas kosong yang sedari tadi ia pegang ke tempatnya semula. "Saya sudah mendapatkan informasi tentang Nona Naira. Apa dia pernah menjadi simpanan seorang laki-laki tua?" "Bukan, justru Nona Naira jauh dari kata masalah selama sekolah maupun kuliah. Dia pernah berpacaran selama 3 tahun dengan anak dari pemilik yayasan sekolahnya dulu yang bernama Dio." "3 tahun?" Salah satu alis Dev terangkat. Keningnya berkerut. Ia mulai tertarik dengan informasi mengenai gadis itu. "Iya, Tuan." "Lalu kenapa mereka putus?" "Saya masih belum mengetahuinya, Tuan. Cari tahu informasi kenapa mereka bisa putus." "Baik, Tuan. Dan satu lagi, usaha Tuan Wira ternyata sedang terancam gulung tikar." "Gulung tikar?" "Iya, Tuan.
tetapi Tuan Chandra sudah membantu mengalirkan dana untuk usaha Tuan Wira. Apa kau tahu berapa dana yang dialirkan oleh Papa kepada Paman Wira? Saya tidak tahu pastinya, Tuan. Apa anak itu sudah pulang? Tanya Dev. 20 menit lagi, Tuan. Karena Nona Naira berjalan kaki dari kampusnya ke rumah. Dia benar-benar berjalan kaki? Tidak menggunakan taksi atau bus? Tanya Dev dengan tatapan skeptis. Tidak, Tuan. Saya yang memastikannya sendiri kalau Nona memang benar-benar berjalan kaki. Saya dan Lily tidak memberikan uang sepeser pun kepada Nona, sesuai perintah yang Tuan Dev berikan. Bagus. Apa ada lagi yang Tuan Dev ingin tanyakan atau butuhkan? Tanya Kai. Bagaimana Vania? Tanya Dev dengan ragu, kau sudah mendapat kabar tentang dia? Belum, Tuan. Tapi saya akan tetap terus mencari kabar tentang Nona Vania. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Setelah mendapat izin dari Dev, Kai pun berpamitan pergi dari sana. Pantas saja Paman Wira mau menikahkan putrinya denganku. Ternyata dia terancam berangkut. Dan Vania. Setelah menemukannya, aku akan menyingkirkan anak itu dari hidupku. Dev beranjak berdiri. Handuk piyama yang baru saja ia ambil kini ia balutkan di sebagian tubuhnya. Lalu, tubuh tegap laki-laki itu mengajaknya pergi dari sana. Aku lelah sekali. Naira yang baru saja pulang dari kuliah segera menjatuhkan tubuhnya dengan telentang di atas tempat tidur. Wanita itu perlahan mengatur sirkulasi udara supaya melingkupi paru-parunya. Aku bisa mati jika setiap hari pulang pergi jalan kaki dari rumah ke kampus seperti ini. Naira memejamkan kedua matanya. Tenggorokannya terasa gersang. Namun, gadis itu enggan untuk turun ke bawah mengambil minum di dapur. Ya, rasanya tenaganya sudah terkuras habis untuk jalan kaki. Ayah, aku ingin pulang saja. Sekujur tubuh Naira mendadak memanas. Keringat yang bercucuran di dahi dan tubuhnya belum sepenuhnya mengering. Ia benar-benar merasa kegerahan, terlebih lagi AC di kamarnya belum ia nyalakan. Lebih baik aku mandi? Naira beranjak bangkit meninggalkan tempat tidurnya dengan malas-malasan. Gadis itu menanggalkan pakaiannya satu persatu dan masuk ke dalam kamar mandi. Namun, ia tiba-tiba berteriak karena dibuat terkejut saat melihat seorang laki-laki asing tengah di dalam sana. Bersambung. Bab 6. Benar-benar terganggu. Naira beranjak bangkit meninggalkan tempat tidurnya dengan malas-malasan. Gadis itu menanggalkan pakaiannya satu persatu dan masuk ke dalam kamar mandi. Namun, ia tiba-tiba berteriak karena dibuat terkejut saat melihat seorang laki-laki asing tengah telanjang di dalam sana. Laki-laki itu tak lain ialah Dev. Kau siapa? Teriakan Naira tak menyurut dari lengkingannya memenuhi sesisi kamar mandi. Ia berusaha meraih handuk untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Diam. Dev menutup mulut Naira hingga gadis itu tak lagi bersuara. Matanya membulat penuh. Tak henti mengutuki laki-laki tampan yang ada di hadapannya saat ini. Diam. Dev perlahan menjauhkan tangannya saat wanita itu sudah berhasil ia kendalikan. Namun, tatapan tajam itu seolah menghunus Naira hingga rasa ketakutan dan juga penuh tanya tak menyurut dari raut wajah gadis itu. Dev mengambil sebuah handuk dan melilitkan di pinggangnya. Kau siapa? Tanya Naira. Kau siapa? Dev bertanya balik. Ia menghimpit tubuh gadis itu di dinding kamar mandi. Aku sedang bertanya kepadamu. Kau siapa? Kenapa kau bisa ada di kamarku? Tubuh Naira nyaris merosot ke bawah. Namun Dev semakin menghimpitnya hingga dada mereka saling bersentuhan. Naira rasanya kesulitan untuk bernapas saat aroma khas tubuh pria dewasa menggelitik di indera penciumannya. Terlebih lagi matanya mendadak melumpuh saat melihat dada bidang yang cukup luas dan berisi itu ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Tenggorokan Naira rasanya semakin gersang dan tercekik. Ini juga kamarku. Suamimu sendiri kau tidak mengenali? Kedua mata Naira membeliak. Yang benar saja, apa suaminya setampan ini? Bukankah Dev? Naira pernah satu kali ditunjukkan oleh ayah Wira foto Dev. Tapi kenapa berbeda sekali? Ini sangat jauh dari bayangannya. Dev yang ada di foto tidaklah setampan ini. Suamiku? Tanya Nyara. Kakau Tuan Dev? Menurutmu? Dev memicingkan matanya. Bukan. Kau pasti penyelinap. Naira dengan kuat mendorong tubuh Dev. Berhambur keluar dari dalam kamar mandi. Ia hendak berlari meninggalkan kamarnya. Bermaksud berteriak meminta tolong. Akan tetapi, Dev berhasil menangkapnya terlebih dulu. Mau kemana, kau? Tolong. Naira berteriak sekencang mungkin. Diam, atau aku akan menghabisimu. Bentak Dev. Tangannya kembali berhasil membekap mulut gadis itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Naira nyaris menendang onderdil penting milik Dev. Namun, laki-laki itu berhasil menahannya. Aku bilang diam. Bentakan Dev membuat Naira ketakutan. Wanita itu seketika diam dan tidak berani memberontak lagi. Katakan dulu kau siapa? Apa telingamu sudah tidak berfungsi lagi? Aku Dev yang menikahimu kemarin. Dev kembali menegaskan.
Kau berbohong? Suamiku bukan dirimu. Naira berusaha melepaskan pergelangan tangannya yang dicengkram kuat oleh laki-laki yang mengaku suaminya itu. Kalau bukan diriku lalu siapa lagi? Permisi, Tuan Dev. Ada telepon untuk Anda. Suara Lily terdengar memanggilnya dari luar kamar diiringi dengan ketukan pintu berulang kali. Tunggu. Suara Lily tak terdengar lagi saat Dev menyahutinya. Kini kedua mata Naira dan Dev masih saling bertukar pandang. Pergelangan tangan Naira perlahan terlepas. Laki-laki itu berlalu pergi meninggalkannya di dalam sana hanya dengan menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Naira memperhatikan Dev yang saat ini lenyap dari pandangannya sesaat setelah laki-laki itu menutup pintu kamar tersebut. Dia benar-benar Dev. Naira benar-benar tidak mempercayai ini semua. Sorot matanya tampak kebingungan. Kenapa dia seperti orang normal? Bukannya kata ayah, saraf otak Dev bermasalah akibat kecelakaan? Naira masih dibingungkan akan sosok laki-laki tampan yang mengaku sebagai suaminya. Tubuhnya berdesir hangat saat pikirannya yang terkutuk tak henti terbayang-bayang akan bulu-bulu yang menghiasi dada laki-laki itu. Ia memilih untuk berendam di dalam batub dengan busa bisa yang memenuhi tubuhnya sembari menenangkan dirinya di dalam sana. Tak lama setelahnya, tubuh Naira yang penuh dengan busa sabun, dibilas dengan air yang mengucur dari atas shower yang baru saja ia nyalan. Ia menarik sebuah handuk berwarna putih yang menggantung di atas sana, lalu membalutkan handuk itu ke sebagian tubuh polosnya. Sial, lagi-lagi Naira dibuat terkejut saat melihat Dev tengah duduk berselonjor di atas tempat tidurnya. Tatapan matanya yang tajam kini menerkam Naira seperti seorang pencuri. Namun kali ini Dev sudah memakai pakaian lengkapnya. Kakao, Naira meremas kuat ujung handuknya karena masih ketakutan dengan Dev. Dev beranjak turun dari tempat tidur dan berjalan menghampiri Naira yang memundurkan langkahnya hingga berakhir di tembok. Kenapa kau di sini? Kenapa? Dev mengerutkan keningnya. Ini kamarku, dan kau tanya kenapa? Sungguh pertanyaan bodoh? Aku. Naira menyoroti Dev yang nampak berjalan mendekati lemari. Laki-laki itu tiba-tiba menghamburkan semua pakaian yang terlipat rapi di dalam sana sesaat setelah membuka lemari pakaian miliknya. Semua pakaian-pakaian itu menjadi berantakan dan tercecer di bawah lantai. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak Naira yang begitu terkejut. Pakai pakaianmu, jangan berusaha menggodaku. Dev menyodorkan salah satu pakaian yang baru saja ia ambil kepada Naira. Setelah memakai pakaianmu, rapikan semua pakaian-pakaian ini. Dev berlalu pergi meninggalkan Naira dan kembali naik ke atas tempat tidur. Dia benar-benar menyebalkan. Naira terlebih dulu mengenakan pakaian yang telah diambilkan oleh Dev untuknya, lalu, ia memunguti pakaian-pakaian miliknya yang memenuhi lantai kamar karena dibuang oleh laki-laki yang mengaku suaminya itu. Kedua ekor mata Naira melirik ke arah Dev yang tak henti menerkamnya seperti seekor binatang buas. Sepertinya otak dia memang bermasalah, gumamnya. Butuh waktu kurang lebih setengah jam Naira memunguti dan melipat semua pakaiannya dengan mulut yang tak henti megumpat kesal. Ia menata pakaian-pakaian yang sudah terlipat rapi ke dalam lemari kayu ukir itu. Tak lama setelahnya, Lily dan beberapa pelayan mengetuk pintu. Wanita-wanita itu terlihat membawa sejumlah makanan dan juga minuman di atas nampan yang mereka pegang masing-masing. Makanan-makanan dan minuman itu diletakkan di atas nakas yang ada di samping tempat tidur. Selamat menikmati makan malam Nona Naira, Tuan Dev. Para pelayan itu berlalu pergi dari sana. Ya, sepertinya Dev memang sengaja menyuruh pelayan membawakan makan malam di dalam kamar. Dia benar-benar Dev. Naira memperhatikan Dev lamat-lamat seusai menata baju-baju miliknya. Laki-laki itu terlihat mengamati makanan apa saja yang dibawakan oleh Lily. Kenapa kau dari tadi melihatku seperti itu? Tubuh Naira terjingkat karena suara menggelegar itu mengejutkan dirinya. Bagaimana laki-laki itu bisa tahu kalau Naira sedari tadi mengamatinya? Siapa memangnya yang melihatmu? Cetus Naira. Cepat kemari dan suapi aku. Memangnya kau tidak bisa makan sendiri? Aku lupa bagaimana caranya makan. Bagaimana bisa lupa? Lalu selama ini kau makan bagaimana? Para pelayan tadi yang menyuapiku. Ya sudah, panggil saja mereka untuk menyuapimu. Naira dengan beraninya berbicara seperti itu kepada Dev. Kau berani sekali berbicara seperti itu kepadaku? Seru Dev. Lalu apa gunanya aku memiliki istri? Cepat kemari dan suapi aku. Naira pun tak biasa menolak perintah suaminya tersebut. Ia berjalan mendekati Dev yang kala itu duduk di tepi tempat tidur. Mendaratkan tubuhnya duduk di samping laki-laki itu. Dev yang tak henti memperhatikannya, membuat Naira gemetar ketakutan. Kau harus hati-hati, Naira. Bisa saja dia tiba-tiba mencekikmu. Naira menatap Dev dengan penuh kewaspadaan. Tubuhnya tak henti gemetar. Aku suamimu bukan monster, kenapa kau takut seperti itu? Tidak, siapa yang takut? Naira mengambil salah satu piring makanan yang berisi nasi padang. Gadis itu mulai menyuapi Dev yang sedari tadi tak sabar untuk menunggunya. Buka mulutmu.
Perintahnya menyodorkan 1 sendok penuh nasi ke dalam mulut Dev. Menyuapi saja lama sekali. Dev tiba-tiba mengambil alih sendok yang dibawa oleh Naira. Buka mulutmu, ayo makan ini. Dev menyendokkan makanan dan memasukkannya secara paksa ke dalam mulut Naira. Aku tidak mau. Dev tak memedulikan tolakan Naira, ia memenuhi mulut Naira dengan nasi dan juga sambal hingga wanita itu tersedak dan terbatuk-batuk karena mulutnya tidak mampu membendung makanan sebanyak itu. Makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya kini berhamburan mengotori lantai. Apa kau tidak bisa makan dengan benar? Bentak Dev. Kali ini Naira tidak bisa berbicara lagi. Gadis itu masih terbatuk-batuk. Tangannya kini meraih segelas air dan meneguknya dengan kasar. Makan saja seperti anak kecil, seru Dev. Naira ingin sekali memaki Dev. Namun, sebisa mungkin ia menahannya. Karena bagaimanapun, Dev adalah suaminya. Aku rasa otaknya memang benar-benar terganggu. Bersambung.